Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman semua, kaum milenial penerus bangsa kita. Terima kasih kami ucapkan, saya mewakili dari CC, tim CC Karir Center STIE Malang Khusus Suara Malang, untuk Ibu Ine Siswarini, Ibu Pinga Herlinawati, dan Ibu Widuri. Yang luar biasa saya melihat kurikulum vitae-nya. Wow, jadi hari ini yang terhormat juga untuk Pak Irawan, Ketua Pusat Karir STIE Malang Khusus Suara, dan Bu Rina, serta teman-teman semua dari tim Yuti yang mendukung proses webinar hari ini. Untuk acara pagi hari ini luar biasa banget saya melihat pengalaman Bu Ine, Bu Pinga, Bu Widuri di sini. Mudah-mudahan ini nanti akan membuka wawasan bagi adik-adik semua untuk bisa memilih sesuai dengan ide tema hari ini, yaitu bisnis tepat, income melesat. Ya, ini cocok banget buat anak-anak milenial karena mereka ini maunya, mereka juga pengen bisnisnya juga cepat melesat. Pada pagi hari ini acara nanti akan langsung Bu Pinga dilanjut dengan Bu Ine dan Bu Widuri. Terakhir nanti akan ada sesi tanya jawab. Dan sebelumnya ada pembukaan dari Bapak Kepala Karir Center, Pak Irawan, yang ganteng. Dulu beliaunya ini termasuk Kakang Malang Bu waktu kuliah. Jadi sisa-sisa gantengnya masih ada. Monggo Pak Irawan, sambutan sebentar untuk adik-adik kita semua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi semuanya. Bu Widuri, Bu Ine Siswarini, Bu Pinga Herlinawati, yang kami hormati, adik-adik kelas, adik-adik sekalian yang kami banggakan dan kami cintai, Bu Siwi juga yang kami hormati, sekaligus juga sebagai tim Pusat Karir Center, kemudian tim Yuti yang sudah mendukung untuk proses kelancaran bagi acara ini. Pertama-tama barangkali perlu kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sampai hari ini kita diberikan kesehatan di tengah kondisi pandemi yang mungkin masih belum selesai ujungnya, ya. Kita masih diberikan kesehatan. Sama seperti yang disampaikan Bu Siwi tadi, yang pertama-tama kami ucapkan terima kasih dulu kepada 3 narasumber yang nanti barangkali Bu Siwi yang akan menghandle berikutnya. Jadi tidak bosan-bosan saya sebagai penanggung jawab di Pusat Karir, kemudian Bu Rina di belakang saya, kemudian Bu Siwi, apa yang disampaikan tadi sudah benar, kecuali yang terakhir tadi, yang 3 tadi ya, Bu Widuri, Bu Ine, sama Bu Pinga, itu nggak benar yang terakhir tadi. Jadi itu kan itu kan bisa-bisanya Bu Siwi aja ya. Jadi gini Bu, Ibu narasumber ya, jadi kami ini karena menyadari bahwa apa yang kami berikan, terutama kami sebagai staf pengajar, Bu Rina, kemudian Bu Siwi kebetulan juga staf pengajar di kampus, banyak hal yang barangkali tidak bisa kami sampaikan di luar sana sedang terjadi apa. Gitu. Jadi monggo nanti dengan ilmu yang dimiliki Bu Widuri, Bu Ine, dan Bu Pinga, diberikan support atau diberikan pembekalan bagi adik-adik kami, bagi calon-calon alumni, ya, itu apa-apa saja yang perlu dipersiapkan, kemudian bagaimana di dunia praktek, di dunia kerja itu bagaimana. Karena kami sendiri pun juga punya keterbatasan sebagai dosen. Ada hal yang barangkali mereka, ini maksudnya apa gitu ya, kadang-kadang ada pertanyaan. Itu yang kami mungkin nggak bisa menjangkau ke sana. Walaupun Bu Siwi juga, apa istilahnya, juga sering terjun di praktek juga ya, tapi kan mereka tahunya, ya, dosen-dosen dan mahasiswa tahunya kan Bu Siwi ini dosen ya. Jadi biasanya hanya tahunya teori aja gitu ya. Nah, yang praktek-praktek yang dengan bertiga ini yang lebih apa
lebih mahir menurut kami. Jadi ada teori, ada prakteknya. Jadi ibaratnya kalau kami ini menguji sertifikasi itu menguji SIM-nya mereka, yang memberikan praktek di lapangan adalah ibu-ibu sekalian sebagai narasumber gitu. Jadi ini sebenarnya program bagi kami ini rutin, Bu. Kami yang mengadakan program ini seminggu sekali, ya, Bu. Sebulan sekali, Bu. Jadi untuk bagaimana mengupgrade skill mereka sehingga mereka ini merasa punya modal, di samping teori mereka juga punya modal. Oh ternyata menurut ibu itu saya harus begini gitu. Kebetulan panjenengan bertiga bukan alumni ya, jadi sebenarnya kami kolaborasikan, ada yang alumni, ada yang bukan alumni ya, praktisi dan sebagainya, itu untuk mensupport. Jadi mereka tidak ada apa istilahnya, tidak ada bedanya sebenarnya, hanya bagaimana memberikan motivasi, itu aja intinya, memberikan motivasi, memberikan bagaimana mahasiswa nanti siap di dunia luar, bagaimana. Bahkan mungkin cara belajarnya bagaimana supaya siap di luar itu bagaimana. Barangkali ya, barangkali. Tapi itu kan sudah di-handle kami di kampus itu ya. Nanti kalau di luar monggo panjenengan menyampaikan apa, nanti ada sesi tanya jawab monggo. Nah, untuk adik-adik barangkali ini suatu kesempatan yang sangat bagus ya. Mohon kalau join pastilah ya, join pasti. Mohon nanti dimaksimalkan, ditanyakan apa aja yang kira-kira perlu dipersiapkan dan sebagainya. Mohon acara ini diikuti sampai dengan selesai. Itu aja yang perlu saya sampaikan sebagai penanggung jawab di Pusat Karir. Semoga acara ini lancar dan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Bu Siwi. Monggo, Siwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irawan. Kok enggak ngakuin sih? Sekarang udah enggak pede lagi ya? Oke, sebelum acara inti dimulai, marilah kita menundukkan kepala sejenak, mengucapkan rasa syukur pada hari ini kita masih diberikan kesehatan. Dan semoga ilmu yang bermanfaat dari Bu Ine, Bu Pinga, Bu Widuri, ini nanti berkah buat adik-adik semua. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Amin, selesai. Oke, menginjak acara inti, untuk sesi pertama akan diberikan oleh Ibu Pinga Herlinawati. Saya nggak bisa melihat wajahnya dengan jelas, Ibu cantik, karena pakai masker. Di ruang ada teman ya Bu ya, Ibu Pinga? Ya buka aja. Ini kebetulan di ruangan nggak ada temannya sih. Oh nggak ada temannya. Wow, gini kan kelihatan cantiknya. Oke. Sudah kadang nyaman pakai masker soalnya Bu. Sudah terbiasa ya. Iya. Gini kan lebih dekat rasanya Bu Pinga. Itu ya Bu ya. Iya, ntar nanti kalau kita ketemu di luar saling bisa tegur sapa. Terima kasih. Oke, adik-adik, Ibu Pinga ini beliau punya pengalaman yang luar biasa mulai tahun 1994. Beliau sebagai staf administrasi yang sampai sekarang akhirnya menjadi agensi bisnis development. Jadi beliau pengalamannya luar biasa di asuransi, mulai di Sinergi Plasindo Dinamika, kemudian di Aetna ya, Life Indonesia, kemudian di AIA Indonesia, kemudian PT Ing Indonesia, dan yang terakhir sekarang yaitu PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Dan prestasinya luar biasa, mulai tahun 2007 sampai dengan 2019, Bu Pinga ini prestasinya wow, ranking 2 nasional dalam pencapaian ZAP ini 2007, 2008, 2009, kemudian 2009-nya Best of the Best pencapaian ZAP, competition PT AC Manulife Indonesia. Wow, luar biasa. Aplaus untuk Bu Pinga. Mudah-mudahan pada pagi hari ini, saya membacakan Bu Pinga dulu, mudah-mudahan pada pagi hari ini pengalaman yang luar biasa dari Bu Pinga ini dapat disaringkan ke adik-adik dan bermanfaat ke depannya. Bagaimana adik-adik ini, kaum milenial ini mengambil langkah di era yang seperti saat ini. Oke, monggo Bu Pinga, dipersilakan. Oke, terima kasih Bu Siwi. Sebelumnya terima kasih juga untuk Pak Irawan
waktunya ya dari teman-teman ABM, dan yang istimewa tentunya juga teman-teman mahasiswa dari ABM ini. Ini setuju tadi Bu Siwi ya, ini penerus bangsa. Sama dengan misi kita Bu Siwi, saat ini kita lagi mencari manajer-manajer muda yang nanti kalau kita ini kan semakin berjalannya waktu ini kan perlu ada pengganti gitu ya Bu ya. Jadi untuk itu kita memang saat ini terus-menerus aktif melakukan sosialisasi seperti ini dengan tujuan untuk kita gandeng mereka ya untuk berkarir bersama kita ya, tujuannya untuk menggantikan kita nantinya. Mencari talent-talent baru ya Bu Pingat. Benar, karena kita perlu penerus ya, penerus apa ya, istilahnya kalau kami ini menyebut ini pekerjaan kami ini mulia. Nah, kenapa demikian? Karena tadi Pak Irawan juga udah menyinggung ya, ini pandemi ini kapan berakhir, seperti itu. Kita nggak pernah ada yang tahu. Betul ya Bu ya? Nah, ini alhamdulillah dengan adanya pandemi ini justru bukan kita bersyukur apa ya Bu, bersyukur dengan kondisi ini, enggak ya. Kondisi ini adalah sebuah tantangan buat kita semua pasti, tapi kan ada yang setiap ada suatu tantangan seperti ini berarti ini kan ada peluang, betul ya Bu? Nah, bagaimana sih kejelian kita menangkap hal itu? Nah, ternyata dalam kondisi ini pandemi ini justru asuransi menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat kita. Ini boleh saya langsung share screen ya? Oh, udah bisa. Oke. Ya, teman-teman. Nah, ini saya langsung masuk ke materi ya. Nah, jadi terima kasih sekali lagi untuk waktunya teman-teman join di hari ini ya, untuk kita nanti bincang santai, kita sama-sama sharing ya teman-teman ya. Bagaimana sih membangun bisnis? Nah, tentunya teman-teman pengen berkarir ya, bisnisnya tepat, income-nya melesat, setuju kan ya? Nah, seperti tadi dijelaskan oleh Bu Siwi, sudah diperkenalkan ya, saya namanya Pina Herlinawati. Sejak saya lulus SMA, saya langsung bekerja Bu, saat itu Bu, alhamdulillah ya, dan akhirnya alhamdulillah saya kuliah dengan biaya sendiri. Tapi semua gelar profesi saya itu saya mendapatkan dapat dari perusahaan, alhamdulillah ya. Salah satunya tentu karena prestasi yang saya dapat ya. Tadi ada yang belum disebutin, ini yang paling berkesan juga buat saya, prestasi saya untuk mendapatkan Bangkok Experience ya, itu adalah penghargaan yang luar biasa di dunia asuransi MDRT. Nah, kalau saya dibandingkan Bu Ina ini masih belum apa-apa, saya baru di Bangkok ya. Kalau Bu Ina sudah sampai ke luar negeri yang jauh, itu ilmunya udah luar biasa banget. Nanti kita kulik bareng-bareng ya. Dan terakhir yang tahun 2019 kemarin, saya dapat conference ke Korea ya. Kalau Bu Ina udah jauh lebih jauh sampai ke Italia segala. Nah, nanti teman-teman kita juga akan ajak teman-teman ya untuk kita sama-sama ya melihat peluang di bisnis ini supaya teman-teman juga bisa mendapatkan karirnya oke, tentunya ya, income-nya oke, tapi bisa loh dapat jalan-jalan gratis. Siapa yang nggak mau? Nah, semuanya pasti mau ya. Baik, teman-teman, tadi saya udah menyinggung ya tentang kondisi saat ini, ya kan? Sorry, ini saya stop screen dulu karena tadi saya belum, komputer sound-nya belum ya. Oke. Nah, teman-teman, tadi saya sudah menyinggung tentang kondisi pandemi ini, bahwa kondisi ini adalah challenging buat kita semuanya. Siapapun itu, saya yakin teman-teman yang di kampus mengalami semuanya adalah hal yang pertama. Kami pun di dunia kerja juga mengalami hal yang pertama. Orang yang sedang sekolah pun juga mengalami hal yang pertama. Ibu rumah tangga mengalami hal yang pertama. Apa itu? Kita harus hidup berdampingan dengan COVID. Kita harus semuanya menjadi digital. Betul ya? Orang asuransi itu bekerjanya ketemu orang. Nah, ya. Tapi kalau pandemi, kita mau nemuin orang, kita ya takut. Orang yang mau kita temui juga takut, gitu ya. Tapi, teman-teman, ini adalah sebuah kalau yang nggak bisa menangkap, kan ada Charles Darwin kan bilang kalau kita nggak bisa beradaptasi, apa katanya Charles Darwin teman-teman?
kita nggak bisa bertahan, betul kan? Nah, kita harus bisa beradaptasi dalam segala situasi, dalam segala kondisi supaya kita bisa survive, teman-teman. Nah, itu katanya Charles Darwin, dan ini sudah dibuktikan. Ya, dibuktikan oleh siapa? Salah satunya Bu Ina, Bu Widuri masih bertahan di bisnis ini, bisnis yang anti pandemi. Nah, kenapa demikian? Karena secara tidak langsung, teman-teman, di dalam kondisi ini asuransi itu terpromosikan. Ya, jadi pertanyaannya kan kenapa sih asuransi? Nah, salah satunya itu tadi, teman-teman. Ternyata dalam kondisi pandemi justru asuransi ini terpromosikan, teman-teman. Terpromosikan bagaimana? Karena kebutuhan orang untuk memiliki proteksi itu jadi kerasa. Ya, ini contohnya ini ya. Virus corona membuat masyarakat makin sadar akan pentingnya asuransi. Ada yang di bisnis.com ya, teman-teman ya. Kemudian juga ada CNN Ekonomi, ini juga menyebutkannya alasan utama memiliki asuransi saat pandemi. Jadi memang kebutuhan orang-orang ini lagi akhirnya muncul ya. Kompas juga demikian ya, teman-teman ya. Bentuk cinta pada keluarga ini penting untuk memiliki asuransi di masa pandemi. Kenapa, teman-teman? Karena kalau kita lihat biaya perawatan COVID itu nggak murah bener ini ya. Kalau di ICU harus pakai ventilator sehari loh teman-teman, ini 15.500.000, tanpa ventilator 12 juta. Ya, saya bersyukur pandemi, ini saya sudah 1 bulanan ini Bu Siwi dan teman-teman, 1 bulan lebih ya saya bisa bekerja di kantor. Dulu kamar belakang rumah saya menjadi kantor saya. Semua kegiatan di rumah menjadi online gitu ya, teman-teman juga pasti kan yang di rumah ya, Bu Siti pasti juga ya, teman-teman mahasiswa yang dulu kuota internetnya buat stalking Instagram, sekarang menjadi kebutuhan buat apa? Belajar, ya kan? Nah, kenapa? Karena kita menjaga diri supaya resiko ini tidak menghampiri kita, teman-teman. Loh, sebentar toh, Mbak Pinga, Bu Pinga, ini bukankah kalau anak COVID itu ditanggung pemerintah? Yes, betul teman-teman. Ditanggung pemerintah kalau kita dirawat di rumah sakit, pemerintah rujukan COVID. Kalau enggak, itu biaya sendiri loh. Biaya sendiri teman-teman. Ini salah satu keluarga besar Manulife Malang ya. Ini ponakannya salah satu tim kita itu terkena COVID. Jadi di Surabaya, di Rumah Sakit Internasional Surabaya itu habisnya berapa teman-teman? 850 juta. Diganti oleh Kemenkes itu sekitar 150 juta. Nah, sisanya ikut siapa teman-teman? Orang tuanya akhirnya ambil kocek, ya kan? Nah, teman-teman mungkin juga udah baca ya, udah baca tulisan ya, kalau ya WHO mau menetapkan ini bukan lagi pandemi, tapi menjadi apa? Endemi. Loh, apa bedanya pandemi dan endemi? Nah, kalau pandemi itu kan global. Kalau endemi itu sudah menjadi lokal, teman-teman. Nah, kalau udah menjadi lokal, ya pemerintah udah nggak cover lagi nol. Nah, maksimum cuma 18 juta. Ya, maksimum untuk perawatan COVID 18 juta. Dan kondisi ini belum berakhir, teman-teman. Nah, ini yang harus kita waspadai. Dan alhamdulillah asuransi Manulife ya itu mengcover perawatan COVID. Jadi kita bisa memberikan solusi kepada masyarakat ya, teman-teman ya, terkait kebutuhan proteksi. Termasuk saya ya, saya menjadi salah satu yang akhirnya menambah uang pertanggungan saya sesuai kebutuhan. Kenapa? Karena kondisi pandemi ini. Saya jadi mikir, aduh, saya ya di dalam rumah tangga saya, keluarga saya udah terbiasa dengan 2 income. Kalau terjadi resiko dengan salah satu dari kami, yang kalau misalnya, mohon maaf nih ya, orang asuransi biaya ngomongnya belak-belakan ya teman-teman, kalau terjadi resiko dengan salah satu kami yang akhirnya salah satu dari kami ini mungkin tutup usia, ya kan, keluarga saya akan menjadi pincang. Ya kan? Kenapa? Karena income-nya yang biasa 2 tinggal 1. Gaya hidup sudah terbentuk dengan 2 income, teman-teman. Nah, ini peluang untuk apa? Untuk kita membantu masyarakat untuk memiliki kebutuhan lebih, gitu ya. Nah, kita udah tahu nih kebutuhan masyarakat ya.
Tapi sebenarnya kalau kita bicara asuransi itu bukan hanya asuransi kesehatan, teman-teman. Asuransi itu banyak ya, ada asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi pensiun, asuransi perlindungan aset. Baru dengar atau udah tahu? Perlindungan income ini yang tadi saya beli sesuai kebutuhan saya ya. Kemudian ada juga asuransi untuk transfer aset. Transfer aset itu apa? Kalau misalnya orang tua meninggal ya teman-teman, kemudian harus ditransfer asetnya ke anaknya, itu kan ada biaya. Udah tahu teman-teman, kita harus bayar pajak kan? Biaya balik nama, kemudian biaya pajak waris. Nah, itu kan ada biayanya teman-teman. Nah, asuransi bisa membantu mempersiapkan hal itu. Gitu ya, jadi luas gitu. Nah, pertanyaannya, kenapa sih Manulife kan di luar sana banyak sekali tuh asuransi. Beliannya banyak banget. Nah, oke teman-teman, kenapa Manulife? Nah, ya, saya akan memperkenalkan teman-teman tentang company profile dari Manulife. Karena kan ada istilah kalau nggak kenal berarti harus kenalan dulu. Ya kan? Biar kenal ya teman-teman ya. Oke, teman-teman, saya mau memutarkan sebuah video ya teman-teman ya. Yang memperkenalkan tentang kondisi Manulife ya. Oke, kita saksikan videonya. Itu tadi tentang company profile Manulife ya teman-teman ya. Jadi Manulife itu Manulife Indonesia khususnya ya, di sini beroperasi sejak tahun 1985 di Indonesia. Ya kalau di dunia sendiri sudah sejak 1885. Jadi sudah nggak diragukan lagi ya, karena kita sudah sangat berpengalaman teman-teman. Saat ini kita memiliki lebih dari 99.000 staf dan juga agent-agent yang profesional, di mana kita memiliki 26 kantor pemasaran di seluruh Indonesia, teman-teman. Dan ini yang membedakan kita dengan tempat-tempat atau company lain, karena perusahaan kami Manulife ini adalah client centricity. Artinya dari setiap kebijakan apapun yang dikeluarkan oleh Manulife ya, itu pasti berorientasi untuk kebutuhan nasabah. Apa sih ya ini value-nya? Apa sih ini poin plusnya kalau kebijakan ini diberikan buat nasabah? Nah, kemudian bedanya lagi teman-teman, Manulife ini di setiap kantor pemasarannya ini juga sebagai kantor pelayanan. Karena di setiap kantor cabang kita pasti memiliki customer service. Jadi nasabah beli dimanapun, bisa dilayani dimanapun. Gitu ya, keren ya. Dan saat ini alhamdulillah kita punya lebih dari 2,5 juta nasabah-nasabah yang masih aktif ya. Dan jalur distribusi kami ini sangat lengkap. Tadi di video udah dijelasin ya, di situ ada kita punya DPLK, ada produk syariah, produk non syariah, kemudian produk health itu kita juga punya, untuk company itu ada. Jadi kita menyebutnya one stop solution ya, lengkap sekali. Nah, yang luar biasa juga teman-teman, kita ini sangat berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial. Kita memiliki Yayasan Manulife Peduli. Jadi di setiap bencana-bencana yang terjadi itu kita selalu ambil bagian untuk mensupport mereka. Jadi nggak hanya memikirkan dunianya aja istilahnya ya, dunia akhiratnya dapat. Termasuk teman-teman dalam kondisi COVID ini, setiap nasabah yang membeli polis di kita ya, itu kita sisihkan ya, artinya dia menyumbang 1 APD untuk tenaga kesehatan ya. Ini sejak pandemi ada ya, itu sudah kita lakukan sampai hari ini. Dan di dunia kita ada di beberapa negara ya teman-teman, seperti yang ada di slide bawah ya, itu adalah negara-negara tempat Manulife beroperasi. Nah, di tahun 2020 kemarin, sebagai wujud komitmen Manulife Indonesia luar biasa ya, kita sudah membayarkan lebih dari 5,5 triliun teman-teman.
Ya, ini klaim yang sudah kita bayarkan di sepanjang tahun 2021. Ya, yang sebelah kiri itu adalah untuk semua klaim di tahun 2021. Ya, dari Januari sampai dengan September 2021. Ya, kita sudah membayarkan lebih dari 1 triliun ya, teman-teman ya. Nah, kalau yang sebelah kanan ini yang terkait COVID saja sampai dengan di 30 September kemarin. Nah, apa bedanya ya? Bedanya teman-teman, kalau yang sebelah kiri ini menyeluruh ya, mau klaim apapun nasabahnya. Kalau yang sebelah kanan ini khusus COVID. Bicara pandemi, teman-teman, perusahaan asuransi itu nggak wajib loh membayarkan klaim terkait pandemi ya. Tapi alhamdulillah luar biasa, Manulife lebih dari sekedar janji, teman-teman. Kita membayarkan ya lebih dari janji yang kita berikan, teman-teman. Ya, jadi termasuk isolasi mandiri ya terkait COVID ini kita bayar, dan totalnya kita sudah membayarkan 497 miliar, teman-teman, terkait COVID ya. Nah, itu tadi adalah bentuk komitmen Manulife. Nah, kemudian kenapa sih Manulife gitu ya? Nah, teman-teman, salah satu ya kalau kita mau mencari mitra bisnis ya, teman-teman, yang harus kita lihat juga adalah bagaimana varian produknya. Apakah produknya bisa dijual? Nah, alhamdulillah teman-teman, di Manulife ini one stop solution yang tadi saya bilang ya. Produk kita lengkap. Kita punya produk tradisional. Ini adalah produk-produk yang memberikan kepastian, mulai kepastian masa bayar, kemudian kepastian proteksi, itu kita punya ya. Kemudian kita punya produk unit link. Nah, unit link ini produk yang berbasis investasi, teman-teman. Nah, tapi kita ada proteksinya, gitu ya. Nah, karena mau investasi apapun, even teman-teman mau investasi buka warung pecel atau mau buka kafe-kafe di sepanjang jalan rumah saya itu yang di Jalan Sudimoro masuk itu kan banyak kafe-kafe ya. Nah, mau invest di situ ya, misalnya saya sama Bu Siwi ini mau investasi buka kafe di situ. Modalnya berapa, Bu? Masing-masing 100 juta. Hasilnya pasti dijamin Bu Siwi dapat hasil 10% setiap bulan, setiap tahun? Pastinya enggak. Ya, teman-teman ya, itulah produk unit link. Dari sisi investasinya itu tidak ada jaminan. Karena mau investasi apapun, teman-teman, itu memang enggak ada jaminan, ya. Dan yang luar biasa, teman-teman, produk kita ini lengkapnya dari mana? Kita mau masuk ke level high net worth, kita punya produknya ya. Produk yang middle kita juga punya ya. Yang middle low kita juga punya. Jadi mau nyari premi yang di atas 100 juta, kita punya produknya. Tapi nasabah yang punya budgetnya saya 2 juta, budget saya 3 juta, kita juga punya ya. Jadi lengkap sekali, teman-teman. Tinggal kita masuk ke market yang mana ya, karena ini menentukan nanti, teman-teman, kelancaran bisnis kita. Ya, kalau kita mau berbisnis, ini juga hal yang harus kita pikirkan, gitu ya. Karena kita mau income kita melesat, gitu kan. Oke, saya lanjutkan. Ya, kalau dari sisi kompensasi, seperti apa ya bisnis ini? Nah, ini harus kita pikirkan juga, ya. Karena kita bekerja mendapat hasil, ya kan. Produknya bisa dijual nggak? Kalau produknya dijual, kemudian kompensasinya gimana? Apakah ini bisa menjanjikan untuk masa depan saya dan keluarga saya? Gitu kan? Oke, kita buka ya, teman-teman ya. Nah, di Manulife ya, kita punya kompensasi dasar. Jadi kalau kita memberikan layanan keuangan kepada nasabah, kita akan mendapatkan kompensasi dasar antara 5% sampai dengan 35%. Ya, tergantung produknya. Kemudian kita masih mendapatkan quarterly bonus dari 10% sampai dengan 30%. Ciami ya, teman-teman ya. Ini yang membuat Bu Ina bertahan sampai hari ini. Bu Widuri bertahan sampai hari ini. Oke. Nah, selain itu, karena kita ini mau mengajak mitra bisnis, tentunya nggak mau dong single fighter. Kita juga harus membangun bisnis dengan membangun tim, betul ya? Nah, kalau kita mengajak teman kita untuk join, maka kita akan mendapatkan 25% dari ya omset income ya, dari income teman yang kita rekrut tanpa mengurangi hak teman yang kita rekrut. Ini yang keren sekali, teman-teman. Dan ini sepanjang kita join di Manulife, teman-teman. Maka kita akan mendapatkan 25% ini, teman-teman. Nah, ini contoh, saya kasih contoh hitungannya ya, teman-teman ya.
Ini pasti pada melek semua nih. Kenapa? Karena urusannya sama duit. Oke. Nah, di menu life kita punya 3 layer, teman-teman. Layer yang pertama adalah life planner namanya ya. Di level life planner, teman-teman bisa mendapatkan kompensasi tadi ya, antara 5% sampai dengan 35%. Nah, saya ambil tengah-tengah nih. Kalau misalnya kompensasinya jual produk yang kita jual nih 20% nih teman-teman. Kalau misalnya teman-teman punya omset 50 juta, berarti teman-teman dapat berapa? 10 juta. Ya kan? Nah, teman-teman ngerekrut juga temennya, kita ajak bermitra, karena kita mau ajak teman untuk menjadi mitra bisnis supaya apa? Supaya teman kita sukses, kita juga sukses gitu kan. Nah, ternyata temennya juga punya komisi ini 10 juta, teman-teman. Nah, teman-teman sebagai ya mitra bisnisnya itu mendapat 25% dari komisi teman yang kita rekrut. Berarti dapat berapa? 2.500.000. Nah, itu kalau yang kita rekrut satu, teman-teman. Berarti income kita berapa? 12.500.000. Jangan lupa, tadi masih ada bonus 3 bulanan. Nah, kalau yang direkrut 2 orang, 3 orang, 4 orang, nah bisa dibayangin teman-teman. Tentunya akan semakin besar, betul ya? Nah, ayo ya, jadi kita mengajak teman-teman karena tadi di depan sekaligus ini udah memberikan informasi ya bahwa ini adalah generasi-generasi penerus. Kami juga, saya Bu Ina, Bu Widuri ya, ini juga mencari mitra untuk meneruskan ya misi baik kita ini tadi ya, mengajak teman-teman di sekitar kita supaya keluarga-keluarga di Indonesia tidak mengalami bencana keuangan kalau terjadi resiko dalam rumah tangga, dalam keluarganya, ketika ya resiko itu menghampiri. Nah, di satu sisi juga ya kita pun membantu keluarga kita dengan income yang kita dapat. Ya, jadi kita membangun bisnis, teman-teman. Bukan hanya jualan ya. Jualan boleh ya, tapi fokusnya kita adalah membangun bisnis. Ya. Nah, dengan kita membangun bisnis, teman-teman, maka kita bisa promosi menjadi business manager. Nah, untuk promosi menjadi business manager ini di sini tidak ada like dislike pastinya ya. Nah, berapa kompensasi potensi income di level business manager, teman-teman? Kita lihat ya. Kalau jualan sendiri ya, personal sales di situ ya, kita dapat omset 50 juta, maka komisinya 20%, ya kan? Berarti dapat 10 juta. Nah, kita dapat income tambahan, teman-teman, itu self OR itu. Kalau level kita jadi business manager, income tambahan sejumlah berapa? 50% dari komisi yang kita lakukan penjualan sendiri. Kan komisinya 10 juta kan? Dikalikan 50% berarti 5 juta. Ya, jadi dari produksi atau personal sales kita dapat omset 50 juta, kita dapat income 15 juta. Nah, kemudian kalau kita merekrut, ya beda ya tadi ya, kalau yang di level LP tadi kan merekrut, ngajak teman LP juga ya, life planner juga tadi 25%. Ketika kita sudah ada di posisi business manager, teman-teman, ketika kita merekrut LP dari income-nya LP ya, life planner, maka kita dapat 50%. Jadi ini menjadi berapa? 5 juta. Kalau komisi agent yang kita rekrut atau LP yang kita rekrut, teman-teman, itu 10 juta. Kalau omsetnya atau komisinya 20 juta, teman-teman. Teman-teman dapat 10 juta. Ini kalau yang direkrut 1. Kalau yang direkrut 2, rekrut 3, 4. Kayak Bu Ina, bayangin teman-teman. Bu Ina ini dulu sendiri. Ya, join sendiri seorang diri. Teman-teman tahu timnya sekarang berada di mana? Malang, Surabaya, Denpasar, Mataram. Itu ada di bisnis ini, ya. Jadi dengan kondisi ini di bisnis manager income-nya 20 juta. Ini tadi catatan LP-nya 1 ya, teman-teman ya. Nah, tetap dapat yang namanya bonus 3 bulanan. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Nah, di level selanjutnya, level yang ketiga, teman-teman ya, ini adalah level business director, teman-teman. Nah, ini yang luar biasa di business director, teman-teman. Nah, apa itu? Nah, ya, kita lihat ya. Active income itu artinya dari
produksi sendiri atau personal sales ya teman-teman ya. Contoh ya, tadi income omsetnya 50 juta. Kalikan 20% nih teman-teman. Berarti income-nya berapa? Atau komisinya? Komisinya 10 juta. Nah, ini yang istimewa kalau di level business director teman-teman. Ya, di business director ini dari penjualan sendiri atau personal sales itu dapat income tambahan atau kita menyebutnya adalah self OR itu 100%. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman ada di level ini ya, level BD ya, business director, teman-teman punya omset 50 juta, komisi 10 juta ditambahi 10 juta. Jadi dari omset 50 juta berapa dapatnya? 20 juta. Nah, yang luar biasa, lebih luar biasa lagi adalah di sini, passive income ya, passive income. Business director punya level rekrut directnya ini posisinya LP. Dari LP dapat 100% teman-teman. OR atau income tambahannya. Tapi kalau yang di bawahnya itu adalah levelnya business manager, itu dapatnya itu 50%. Ya, jadi kalau omsetnya atau komisinya 10 juta, teman-teman dapat tambahannya 50% yaitu 5 juta. Nah, kalau ini yang luar biasa, yang sangat istimewa yang di sini OR generation. Nah, kalau levelnya BD itu bisa punya BD juga di bawahnya. Nah, kalau levelnya itu sama-sama BD, teman-teman, itu Manulih melihatnya itu adalah income seluruh tim yang ada di BD itu tadi. Nah, kalau misalnya seluruh tim, karena kita bicara tim kayak Bu Ina ini timnya yang tadi saya sebutin di kota mana-mana ya teman-teman, income-nya seluruh timnya Bu Ina ini 100 juta, maka BD yang di atasnya Bu Ina itu dapat 25%. Nah, teman-teman bisa membangun bisnis ini. Jadi, dari income tambahan yang generasi 1, teman-teman, ini bisa dapat berapa? 25 juta. Ya, karena dapatnya 25%. Jadi income-nya bisa 60 juta. Ini kita ngomong baru generasi 1. Contoh ya, Bu Ina punya BD saya, ya punya BD saya. Berarti saya generasi 1-nya Bu Ina. Kemudian Bu Ina punya saya omset saya 100 juta, maka Bu Ina dapat 25%. Saya punya generasi 2 adalah Bu Widuri. Nah, Bu Ina juga masih dapat 20% dari omsetnya Bu Widuri. Dan seterusnya, ini Manulih akan memberikan kedalaman sampai 10 generasi, teman-teman. Dan dari personal sales kita tetap dapat yang namanya quarterly bonus. Keren ya. Jadi bagaimana kesediaan teman-teman untuk melihat peluang ya sebuah bisnis ya. Ini adalah salah satu yang mesti kita asah ya teman-teman ya. Oh ya, berarti kalau saya mau income saya seperti ini, saya harus di bisnis apa ya? Kalau misalnya teman-teman mau jadi dokter, kira-kira masih bisa nggak? Bisa dong, ya. Untuk menjadi dokter, dokter ini kan salah satu profesi favorit juga ya di Indonesia ya teman-teman. Untuk menjadi dokter tuh kalau sudah lulus teman-teman, kira-kira udah bisa langsung terkenal nggak teman-teman? Butuh waktu, ya kan? Kalau sudah bergelar spesialis dan jam terbangnya tinggi, nah itu baru income-nya banyak teman-teman, tapi harus menukar dengan apa? Dengan waktu, ya kan? Di saat mungkin usianya 45-an, biasanya itu kan sudah dokter sudah mulai terkenal ya teman-teman ya. Di saat itu dia sudah waktunya habis, bener nggak? Ini kalau mungkin ada yang keluarganya dokter, coba dilihat teman-teman jam terbangnya, praktek dari jam berapa sampai jam berapa, income-nya luar biasa. Tapi ya perjalanannya ya dari teman-teman mesti kuliah dulu nih di kedokteran ya kan, berapa tahun kan nggak bisa langsung tuh, misalnya mau ambil spesialis bedah harus sekolah lagi kan. Nah kemudian itu masih menjadi junior ya teman-teman, harus mengikut bedah dokter-dokter spesialis yang udah terdahulu ya kan, supaya apa, keahliannya terasah, dan itu butuh proses. Nah di bisnis ini teman-teman siapapun kita ya, kita bisa menjalani bisnis ini. Kuncinya apa? Komitmen. Dan teman-teman bisa mendapatkan, bisa melesatkan income teman-teman sesuai apa? Komitmen. Ya, kita mau mengalokasikan waktu kita menjalani bisnis ini berapa jam sehari. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi saya udah bahas ya tadi ya, teman-teman ya. Bagaimana Manulife ya. Kemudian kita bisa memberikan solusi apa kepada nasabah-nasabah kita ya.
Mereka yang butuh asuransi kesehatan, butuh asuransi persiapan untuk warisan, untuk biaya transfer aset atau mungkin pensiun ya. Kemudian biaya pendidikan ya, atau mau mempersiapkan. Nah, ini nih yang keren juga. Di Manulife ini kita punya produk terbaru kita, teman-teman, baru 1 bulan ya, 1 bulan belum ada nih ya. Ini kita punya meluncurkan produk terbaru, ini produk pendamping deposito atau kita menyebutnya deposito plus ya, namanya Mi Action. Nah, ini luar biasa ya, di mana produk ini memberikan fix bunga itu sekitar 4%, teman-teman. Nah, kalau deposito kemarin saya baca ya di BCA itu sekitar 2,35 belum potong pajak. Ya di BNI 2,7 itu belum potong pajak juga ya. Nah, tetap kita perlu yang namanya deposito, tabungan. Nah, itu untuk tujuan-tujuan jangka pendek. Nah, ya itu nanti kita edukasi yang kita berikan kepada masyarakat ya, teman-teman. Karena masyarakat kita perlu tahu ya kan, kalau kita mau menyusun perencanaan keuangan, kita harus membedakan mana sih tujuan keuangan tak jangka pendek, mana jangka menengah dan jangka panjang. Dan ini nggak bisa dengan satu tabungan, teman-teman. Semuanya menggunakan tabungan bank nggak bisa. Tapi saya juga nggak boleh ngomong semuanya beres dengan produk asuransi, nggak boleh. Ya kenapa? Karena semuanya ada fungsi dan perannya masing-masing. Kalau kita mau merencanakan keuangan jangka pendek, kita harus menggunakan jasa bank. Ya. Nah, tapi kalau jangka menengah, kita bisa menggunakan asuransi, kita bisa menggunakan obligasi. Tujuan jangka panjang, teman-teman, kalau kita pakai bank, aduh, habis dimakan inflasi. Ya. Nah, itulah ya yang dilakukan oleh Mbak Widuri, dilakukan oleh Bu Ina, saya lakukan, teman-teman. Kita mengedukasi masyarakat, ya, teman-teman ya. Nah, di satu sisi kita mengedukasi tentang pentingnya memiliki persiapan ya, membuat perencanaan keuangan sesuai perencanaan keuangan ya, piramida perencanaan keuangan yang tadi saya bilang ya, mana jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, karena kalau fondasi perencanaan keuangan kita nggak kuat, itu nanti bisa jadi karena orang-orang pokoknya investasi. Nah, investasi akhirnya investasi bodong. Nah, itu kalau yang namanya piramid itu kan gini ya, teman-teman. Nah, bawahnya datar. Nah, kalau posisinya gini, keuangan kita maka akan jadi kuat. Tapi yang fokus investasi tanpa mempersiapkan proteksi, posisi piramidnya gini, teman-teman. Nah, jadi yang datar di atas. Nah, ini bahaya karena kalau sampai terkena badai sedikit twing, nah piramidanya bisa ambruk. Nah, itu yang kita nggak mau. Karena kalau sampai ambruk, teman-teman, maka keluarga kita bisa mengalami yang namanya bencana keuangan, dan itu yang kita nggak mau. Ya, makanya kita sering-sering melakukan hal seperti ini. Kita juga mengajak ya teman-teman untuk bermitra. Di satu sisi kita juga memberikan edukasi. Seperti itu, Bu Siwi ya. Nah, tadi saya bilang ya bahwa pandemi ini membuat kita banyak belajar. Ya, meskipun sebelum pandemi kemarin, Manulife pun juga sudah mempersiapkan. Nah, akhirnya karena pandemi ini kita membuat percepatan, teman-teman. Kenapa? Ya karena memang semuanya di era digital, harus digitalize ya, benar ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman bisa menjalani bisnis ini semudah ya dalam genggaman, teman-teman, semuanya. Kenapa? Bagi klien mudah, bagi nasabah mudah. Karena klien ini kita sudah siapkan namanya Mi Info. Mau lihat apapun kebutuhan di dalam polisnya kita punya namanya Mi Info ya, nasabah terbantu sekali. Kemudian dari kita mau belajar nggak selalu harus ke kantor ya, nanti kalau sudah online kita ada kegiatan online, kalau sudah offline ya kita ada kegiatan offline, tapi kita juga tetap bisa melakukan aktivitas dengan online karena kita punya Mi-Learn untuk belajar ya, belajar apapun di sini kita punya. Kemudian untuk aktivitas menjual, Bu Ina bisa jualan produk nasabahnya di Jakarta dengan di rumah aja. Begitu juga Mbak Widuri. Kenapa? Karena ada kita punya MyDoc ya. Jadi dokumen-dokumen bisa kita lakukan proses penjualan non face to face. Aplikasinya dokumen yang kita lakukan dari non face to face ke sistemnya Manulife kita cukup lakukan dengan MyDoc. Nah, kemudian tadi ya kan kita ini punya goal ya. Nah, goal mau kemana sih tahun ini? Nah ya,
tentu kita harus punya monitoringnya. Manlab pun sudah menyediakan namanya MISTA, ya. Jadi kita bisa melihat pencapaian kita sampai dengan kemarin nih berapa ya, saya sudah sampai mana ya kalau saya mau mencapai tujuan saya conference, jalan-jalan ke Turki, jalan-jalan ke Toronto, semacam itu ya. Dan juga kalau kita mau mengembangkan bisnis, dan ini misi kita teman-teman ya, kita mau mengajak teman-teman untuk bermitra di sini adalah untuk menjadi tadi business director, bukan hanya menjadi LP, enggak ya, tapi kita mau mengajak teman-teman menjadi seorang business director supaya bisnisnya berkembang. Nah, untuk kemudahan rekrut kita punya namanya aplikasi MiRekrut. Lengkap sekali ya teman-teman ya. Nah, ini yang istimewa teman-teman. Apa itu? Ya, aplikasi tadi platform digital kita udah lengkap, teman-teman. Nah, teman-teman kalau join di tempat kita di Manulife ya, itu teman-teman akan mendapatkan benefit manfaat kesehatan. Mulai rawat jalan, rawat inap, kacamata. Ya, saya sejak 2021 pakai kacamata sampai hari ini nggak pernah beli kacamata sendiri. Semuanya reimbus teman-teman Manulife yang beliin ya. Nah, kemudian kalau misalnya nanti yang laki-laki ya, laki-laki tentunya mau menikah ya. Ya bener kan ya? Nah, nanti istrinya bisa didaftarin untuk supaya maternity-nya nanti juga di-cover ya teman-teman, program melahirkannya di-cover oleh Manulife. Keren kan? Tapi satu lagi teman-teman, teman-teman juga bisa mendapatkan manfaat pensiun. Coba kita lihat di slide ini ya. Nah, di slide ini teman-teman kalau join di Manulife ini ya, kita tinggal lihat dari omset yang kita miliki, income yang kita miliki, Manulife akan motong 5%, itu ya dana pensiun. Nah, nanti akan dikelolakan Diakes teman-teman. Nah, kemudian kalau one day kita memutuskan untuk resign, ya resignnya ini macam-macam, entah karena terjadi resiko kehidupan atau memang kita sendiri mau mau mengundurkan diri ya, mau istirahat gitu ya teman-teman ya, mau pensiun gitu. Nah, kapan terjadinya maka Manulife akan nambahin. Jadi mulai tahun ketiga itu akan diikutkan di program Diakes ya teman-teman ya. Nah, mulai tahun ke-6 Manulife akan nambahin 10%, hingga kalau misalnya join di Manulife ini 15 tahun, Manulife nambahin 100%. Maksudnya gimana sih buktinya? Nah gini ya, di Manulife Malang ini ada yang joinnya sudah sampai 33 tahun teman-teman. Istimewa kan ya? Nah bisa dibayangin. Nah dari income dia ya yang 5% mulai awal tahun ketiga itu kan diambil ya, akhir tahun kedua awal tahun ketiga itu kan diambil 5%, dikembangkan di dana Diakes. Misalnya dari duit yang diambil tadi dikembangkan, ternyata hasilnya 1M teman-teman, dan si ini agentnya ini memutuskan untuk pensiun di tahun keberapa, kita tinggal lihat. Misalnya tahun ke-15 ya teman-teman, karena contohnya banyak nih di sini yang udah di atas 20 tahun bahkan 30 tahun ya. Nah, teman-teman, tadi 1M ya hasilnya teman-teman, Manulife akan nambahi berapa? 100%, yaitu 1M juga. Coba, levelnya sama loh sama Manulife, mitra bisnis teman-teman. Tapi ya, Manulife sudah menyiapkan hal seperti ini teman-teman. Bahkan kalau kita kerja outsourcing aja belum tentu dapat loh ya. Kalau lulusnya kan dapatnya outsourcing kan teman-teman ya, rata-rata ya. Nah ini kita dapat benefit seperti karyawan ya, benefit kesehatan dapat ya, dan juga ada manfaat pensiunnya ya. Nah selain itu kita juga memberikan jenjang karir. Jenjang karir ini jelas dan pasti ya. Ini tidak ada yang namanya like dislike. Wah, Mbak Widuri nggak senang sama saya, ya Bu Widuri nggak senang sama saya, Bu Ida nggak senang sama saya, kemudian kita nggak dipromosikan, nggak bisa. Ya, ini adalah bisnis kita. Ini yang ngelola diri kita sendiri. Mulai dari level life planner sampai dengan business director, semuanya yang menentukan atas diri kita. Ya, diri kita sendiri, teman-teman. Jerih payah diri kita sendiri. Jadi kita dihargai, ya, kita mendapatkan reward sesuai hasil yang kita miliki. Jadi tidak ada nepotisme di sini ya. Termasuk misalnya teman-teman mau mendapatkan penghargaan internasional seperti yang sudah Bu Ina dapatkan, teman-teman. Bu Ina sudah mendapatkan penghargaan internasional menjadi seorang qualifier MDRT. Juga bisa ya, bahkan COT, bahkan TOT itu juga bisa. Ya.
Oke, itu adalah peluang karirnya. Kemudian Mbak Pinga bisa dapat ke Bangkok, bisa dapat ke Korea. Nah, tahun ini kemana destinasinya? Destinasinya kita punya untuk agent-agent baru, kita punya Bangkok, ya. Kemudian agent baru ini punya 3 kesempatan loh teman-teman ya, ke Bangkok, ke Turki, dan juga ke Toronto. Kalau Bu Ina sama Bu Widuri udah nggak bisa dapat Bangkoknya. Bu Ina dan Widuri kesempatannya cuma dapat 2 ya. Turki aja, Kanada aja, atau Turki dan Kanada, boleh semuanya. Nah, kita ngajak teman-teman untuk sukses bareng-bareng. Nah, tapi Mbak Pina, ini kan sudah Desember ya, nothing impossible. Nah, ya, karena kalau Allah sudah berkehendak kan katanya kun fayakun ya teman-teman ya. Nah, tapi tahun depan teman-teman juga tetap punya kesempatan. Kalau tahun depan kesempatannya kemana? Nah, itu yang saya sama Bu Ina dan Bu Iduri juga belum tahu. Nah, ya, nanti biasanya di awal tahun pada saat kita kick off baru akan diumumkan kita mau kemana. Dan kalau udah jalan-jalan sama Manila, luar biasa. Ya, saya bersyukur alhamdulillah sekali teman-teman bisa mendapatkan kesempatan itu. Semuanya first class. Ya, saya modal berapa ya duit? Saya tuker won waktu ke Korea itu tuker berapa won ya? Lupa saya. Itu istilahnya duit ini kalau mau buat kebutuhan saya hidup di sana nggak kepake teman-teman. Ya, duit sangunya ini hanya untuk beli oleh-oleh. Artinya kalau misalnya kita ini nggak mau oleh-oleh ya berangkat bawa koper aja pasti pulang. Pasti selamat istilahnya gitu ya. Selamat dalam arti nggak kelaparan ya teman-teman karena semuanya dipenuhi oleh Manulife ya. Keren sekali. Kalau nanti tanya ke Bu Ina udah kemana aja nanti tanya aja ya. Bu Ina pengalamannya lebih banyak teman-teman ya. Oke, itu dari saya ya teman-teman ya. Stay safe and stay healthy tentunya. Nah, selanjutnya saya akan ngajak di sini ya Bu Ina. Bu Siwi ini mau diedifikasi dulu tentang Bu Ina sebelum nanti saya ajak Bu Ina ini ya bincang tentang bisnis. Setelah itu nanti kita ajak teman-teman untuk tanya jawab gitu ya Bu Siwi ya. Boleh. Oke, monggo diedifikasi dulu tentang Bu Iya. Ina mungkin Bu. Terima kasih banyak Bu Pinga, luar biasa sekali. Selanjutnya Bu Ina Siswarini, beliau ini teman-teman, Bu Ina ini luar biasanya, beliau sebelumnya di asuransi juga, tapi kemudian hijrah ke perbankan selama 15 tahun dan beliau kembali lagi ke asuransi. Nah, ini suatu hal yang menarik. Artinya, kenapa beliau bertahan di asuransi sampai sekarang? Ini nanti adik-adik bisa bertanya lebih detail ke Bu Ina. Tahun 2012 beliau sudah menjabat sebagai brand manager. 2015 sebagai top NAC agent Malang Victoria, kemudian NAC UM Bali Victoria, kemudian Qualifier Recruitment Workshop Yogyakarta. 2000, wow ini banyak sekali pengalamannya, nanti mungkin disinggung sendiri juga oleh Bu Ina. 2019 beliau dipromosikan sebagai District Manager. Oke, adik-adik semua penerus bangsa, ini kesempatan di era digital ini kalian belajar banyak dari mereka-mereka. Jangan berpikiran bahwa ini asuransi, tapi dengan asuransi ini kalian bisa belajar banyak bagaimana communication skill yang bagus, bagaimana kalian meningkatkan attitude kalian melalui bagaimana caranya lobbying terhadap calon agent, dan bagaimana kalian meningkatkan teamwork sehingga dapat income yang melesat. Karena luar biasa sekali penjelasan beliau, dan ini pengalaman Bu Ina yang juga tak kalah luar biasa. Semoga bermanfaat buat adik-adik semua. Monggo Bu Ina, dipersilakan. Oke, ini Bu Ina nih ngobrolnya sama saya ini Bu Siwi. Oh ya, silakan. Ngobrol-ngobrol cantik ya. Ya. Halo, terima kasih banyak Bu Siwi waktunya. Terima kasih banyak juga kepada Pak Irawan yang sudah memberikan waktu, dan Bu Rina ya yang juga memberikan waktu, dan tim Yuti yang memfasilitasi sehingga saya bisa berbincang-bincang, men-sharingkan apa yang saya dapatkan kepada para milenial yang sebagai penerus bangsa ini. Itu.
Oke. Jadi teman-teman seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Siwi ya, Bu Ina, ini kalau asal muasal ya Bu Ina dari perbankan, betul ya Bu Ina ya? Betul, betul. Nah, dari perbankan kemudian Bu Ina ini beralih ke asuransi. Nah, tentunya teman-teman ini jadi penasaran ya, Bu Ina, bukankah bekerja di bank ini pekerjaan bergengsi banget atau Bu? Kok pindah ke asuransi? Nah, ini boleh diceritain Bu, asal muasalnya Bu Ina. Oke, terima kasih banyak. Sahabat milenial, kita semua pasti menginginkan yang namanya karir yang luar biasa, ya. Saat kita menduduki di dunia kampus, dunia kuliah, pasti teman-teman milenial ini mempunyai cita-cita berbagai macam. Ada yang kepengen menjadi pebisnis, ya kan? Ada yang kepengen, aku pengen jadi bankers loh. Nah, ada juga yang kepengen jadi, misalkan, oh saya ibu rumah tangga, tetapi saya juga ada bisnis. Nah, itu tidak salah teman-teman. Jadi kita bekerja di bidang apapun itu it's okay, ya. Seperti saya dulu pertama kali saya sekolah dan saya lulus, saya ini kaum kolonial, di mana saya lulus tahun 84. Teman-teman milenial ini kali masih belum lahir, ya. Di situ saya sudah lulus. Saat saya ingat sekali, saya itu tipe orang yang tidak pernah membiarkan peluang itu lewat di depan mata saya. Itu saya. Saya lulus ingat banget Juni 84. Tahu nggak teman-teman, saat kita lulus. Nah, teman-teman kan juga pastiin, ntar aku nih maju skripsi lulus. Senang kan? Pasti, karena ini yang kita harapkan. Di situ kita memulai ke dunia baru, ya. Saya begitu lulus, dibilang sama dosen pembimbing saya, lulus in. Pengumuman kan? Nah, apa yang saya lakukan? Saya pulang ke rumah. Saat itu nggak ada komputer, teman-teman. Mesin ketik yang bermain cantik, ya kan? Taktik tuh. Saya langsung bikin lamaran. Saya tidak mau buang kesempatan, nyantai dulu. Enggak ada di kamus saya, enggak ada. Sampai rumah saya ngetik 3 lamaran ke Bank Umum Nasional, ke BDNI, ke Bank CIMB Niaga. Zaman dulu bukan CIMB tapi Bank Niaga. 3 bank itu yang saya masuki. Alhasil bulan November cukup 3 bulan, saya alhamdulillah puji Tuhan saya diterima di Bank Umum Nasional. Begitu diterima di Bank Umum Nasional, Niaga diterima, BDNI diterima. Bingung kan? Tetapi saya berpikir, oke, saya ngambil Bank Umum Nasional. Di situ saya penyesuaian saat itu teman-teman dengan gaji saya berapa? 120.000. Tahun 84. Saya S apa? Service Assistant. Kalau sekarang teman-teman lihat kalau ke bank kan, ke BCA, ke BRI ada customer service. Itu start awal saya di situ. Saya ikuti akhirnya sampai 15 tahun saya berkiprah di dunia perbankan, 15 tahun di situ. Saya berpindah-pindah posisi sampai saya ke IT juga, sempat ke bagian penagihan, sempat ke operasional. Terakhir saya menjabat sebagai branch manager di ditaruh di cabang Batu saat itu. Setelah itu bank kami tutup. Tahu nggak teman-teman, saat saya di dunia perbankan, memang saat itu menghasilkan hasil yang luar biasa, ya. Saya bisa mendapatkan semuanya, bisa mendapatkan kendaraan walaupun itu nyicil, ya. Tetapi yang tidak bisa saya dapatkan apa? Bagi waktu untuk keluarga. Ini betul-betul saya alami, teman-teman. Benar-benar saya alami. Terutama saat saya di bagian IT dan di penagihan. Saat saya punya baby pertama, anak pertama saya, yang sekarang sudah bekerja juga, dan sebagai tim saya, agen asuransi, karena saya ajarkan dia ke dunia bisnis ini, ya, itu saya nggak punya waktu. Saya punya tagihan saat itu ada di Madura, di mana saya harus berangkat subuh jam 5, belum ada tol,
saya harus naik kapal dengan tim saya. Saya baru pulang ke Malang itu sampai rumah setiap hari itu jam 11, jam 12. Dan itu selama 2 minggu saja. Bayangkan. Saya mau resign, jelas nggak mungkin. Karena saya butuh fixed income saat itu. Begitu kantor saya tutup, waktu itu musimnya BBO, Bank Beku Operasi tahun 98, kita ada Krismon, disitulah saya bulan Maret tutup, malam saya ditelepon oleh leader saya, Ibu Teresyawati. Beliau tanya, kenapa beliau telepon? Karena suami beliau satu kantor sama saya di bank juga, ya. Di situ beliau telepon, Ina, kantormu tutup. Iya, apa yang kamu lakukan? Akan kamu lakukan selanjutnya? Tidak tahu. Oke, ini ada kesempatan di dunia asuransi. Kamu mau coba? Oke, saya coba. Bagaimana yang harus saya lakukan? Besok kamu ke kantor. Besok loh teman-teman, saya langsung ke kantor. Nah, itu tadi, saya tidak pernah yang namanya melewatkan, membiarkan kesempatan itu lewat. Enggak. Apakah saya mengerti dunia asuransi? Enggak sama sekali. Tahun 98, orang melihat sebelah mata dunia asuransi. Termasuk saya tidak paham. Tetapi apa? Saya akan pelajari. Karena satu, ini ilmu bisa dipelajari. Ya, adik-adik ya, ilmu bisa dipelajari. Modal apa? Saya harus mau. Saya harus mau. Kalau saya, ntar aja. Jangan harapkan ada yang namanya kata sukses. Tidak ada, sudah. Itu lupakan semua. Kalau kita bilang, gimana ya? Nah, pinggirkan sukses. Karena sukses itu pilihan. Mau. Kita harus mau. Dan apalagi komitmen, teman-teman. Nah, di situ akhirnya saya ngambil kesempatan di asuransi. Dunia asuransi dengan dunia perbankan sangat berbeda, adik-adik. Di bank kita dibutuhkan orang. Ya, paham ya? Mau naruh dana, kita mau minta fasilitas pinjaman, ya kan? Di dunia asuransi kita mengedukasi. Bagaimana mindset orang Indonesia yang tahun 98 belum seperti saat ini, kita harus mengedukasi. Di situ saya start start. Memang di dunia asuransi kan ini bermitra, jadi bukan kita sebagai karyawan. Tetapi yang saya cari, saya fleksibilitas dalam jam kerja. Fleksibilitas bukan berarti kita mau seenaknya, enggak, tetap. Jadi kita boleh start kerja jam 9 sampai jam 4 boleh. Jam selanjutnya menentukan kita sendiri gitu ya, Bu. Iya, betul Bu Pinga. Yang menentukan kita sendiri. Jadi nggak dipatok waktu dari betul. 8 to 5 kayak gitu, betul. Bukan ya, Bu? Betul Bu Pinga. Seperti saat ini saya pun menentukan waktu kerja saya itu sesuai dengan saya. Katakan, oke, saya menentukan waktu mulai jam 9, nanti hari ini saya mungkin baru selesai jam 3. Karena jam 4 saya ada janjian sama orang yang di luar asuransi. Enggak apa-apa. Jadi kalau saya tarik kesimpulan tadi, Bu Ina, kenapa Bu Ina ketika banknya Bank Beku Operasi ya Bu ya tadi ya Bu ya. Betul. Nah, Bu Ina memutuskan untuk bukan cari lagi di bank. Padahal kalau melihat pengalamannya Ibu ini kan di bank ini luar biasa. Tapi dengan pengalaman Ibu ini, saya yakin kalau misalnya mau nyari lagi di bank pasti bisa. Nah, tapi justru Ibu memilihnya di asuransi karena salah satunya fleksibilitas waktu tadi ya Bu ya. Betul Bu Pinga. Jadi memang teman-teman, saat saya pun resign dari bank, saya sudah di dunia asuransi, itu betul-betul lamaran untuk saya banyak loh. Dan memang rata-rata untuk posisi Jakarta, Surabaya. Tetapi, dan itu bukan yang biasa ya, pasti posisinya bagus. Tetapi kenapa tidak saya pilih? Itu tadi, fleksibilitas waktu. Jadi saya ingin menjadi seorang pebisnis di sini. Saya tidak ingin menjadi seorang karyawati seperti yang kemarin, karena kalau di bisnis ini, khususnya di asuransi, ini sangat, bagi saya itu sangat enak banget. Kenapa? Resiko kita rendah, teman-teman. Apalagi di era pandemi ini kan Bu Pinga,
Iya, Bu. Nah, seperti itu. Risiko sangat rendah. Satu hal, teman-teman. Di era pandemi ini, bisnis yang sedang melambung apa aja? Makanan pasti ya. Ya, Bu, karena kan saya juga banyak pakai GoFood, Bu. Betul, Pakai Shopee makanan, Food. Di betul. rumah Ini apa sangat cari yang aman, melesat, Bu. benar. Iya, Sedang betul. bisnis pariwisata, contohnya, yang dulu itu betul-betul menjadi idaman, itu sudah mulai menurun karena terdampak pandemi. Tetapi satu hal, Betul. bisnis kita, asuransi, yang dari dulu konsisten saat pandemi justru di sini meningkatnya luar biasa. Nah, ini kok related sih Bu sama pertanyaan saya selanjutnya Bu ini. Nah, gimana Bu Pinga? Nah ini ya, di masa pandemik ini kan ya memang ada bisnis yang jadi rame gitu ya Bu ya. Apa contohnya kan bisnis masker, makanan tadi ya Bu ya. Tapi ada juga bisnis yang jadi lesu gitu kan ya. Nah, contohnya tadi pariwisata. Tapi dari sisi view-nya Bu Ine sendiri, menurut Ibu jenis apa sih yang sesuai gitu Bu? Kalau dari sisi saya Bu Pinga, karena saya sudah mengalami, jadi sebelum saya balik lagi ke dunia asuransi, saya kan sempat off sebentar 4 tahun kalau nggak salah ya, saya balik lagi bukan karena saya tidak suka dengan asuransi, saat itu saya harus mengambil keputusan. Jadi saya dititipi seponakan 2 ya, waktu itu balita, kecil-kecil, anak saya juga balita, mau nggak mau saya harus konsentrasi, karena yang dititipkan manusia ya, jadi barang hidup beda sama buku saya masukkan latih aja saya kunci, ini nggak bisa. Nah jadi saya punya tanggung jawab di situ. Saat saya kembali ke dunia asuransi menekuni bisnis ini, sebelumnya saat saya di rumah saya juga punya bisnis di keuangan. Keuangan ini perlu modal loh teman-teman, ya. Saya harus siapkan gedung, saya harus siapkan modal, saya harus yang namanya siap dengan risiko, saya harus ada fixed cost, yang apapun naik turunnya bisnis saya itu fixed cost ini harus keluar. Nah, alhasil memang saat terjadi risiko, ini risikonya apa? Loss. Potensial loss-nya tinggi. Dan itu kejadian di saya. Loss-nya itu bukan cuma 2 digit, 6 digit, enggak loh teman-teman, 9 digit. 9 digit. Nah, saat itu saya sudah di dunia asuransi. Akhirnya saya berpikir, bisnis yang memang beresiko kecil, betul-betul di dunia asuransi. Risiko kecil. Kita tidak ada yang namanya barang bus. Saya tidak butuh kantor, saya tidak butuh sistem saya sendiri, company Manulife sebagai mitra kerja saya, ini sudah menyiapkan sistem yang luar biasa. Di mana dengan sistem yang keren, yang mengikuti perkembangan zaman, beliau Manulife menghasilkan produk-produk unggulan yang luar biasa. Nah, di sini kerennya, saya tidak perlu mengeluarkan duit untuk produk diversifikasi ataupun produk development. Biarin Manulife pusing mengeluarkan dana sendiri untuk produk development. Sebagai mitra, saya tahunya, saya minta produk-produk ini bisa mengikuti era, mengikuti zaman. Nah, ini kejadian teman-teman di Manulife. Jadi saya dengan Manulife itu mitra bisnis. Makanya tadi Bu Pinga menjelaskan company profile itu sangat penting bagi saya, sangat penting bagi teman-teman. Karena kenapa? Kita mau berbisnis, mau bermitra, kita mesti ngeliat dong perusahaan itu kayak apa. Apalagi di dunia keuangan. Perusahaan kita sangat kuat seperti itu. Jadi, ini keren ya Bu ya. Iya. Jadi Bu, menurut Ibu tadi kan memang company profile penting karena memang sebagai kita, so kita mesti tahu gitu ya Bu ya. Nah, seberapa kuat sih perusahaan yang akan menjadi mitra kita? Gitu. Betul, setuju ya Bu Ina ya? Iya, gitu ya. Ini sangat penting Bu Pinga. Betul. Nah, kalau menurut Bu Ina nih, apa sih yang membuat bisnis di Manulife itu lebih menjanjikan? Menurut Ibu apa nih Bu? Oke. Untuk bisnis di Manulife ini lebih menjanjikan, kan satu teman-teman. Market kita
orang berbisnis selalu berbicara market. Market kita sangat luas. Mulai middle low, bahkan high. Kita punya produknya. Produk ini bisa dijual dimanapun. Karena kenapa? Dengan premi 350.000 per bulan, kita masih bisa bantu orang. Jadi seperti Bu tadi bilang apa? Bisnis kita ini sangat mulia, pekerjaan saya mulia. Ini sangat benar. Karena satu, kita sebagai konsultan kita memberikan edukasi. Jadi bukan sales, teman-teman. Jadi kita sebagai life planner di asuransi itu kita bukan sales. Kita lebih ke arah konsultan. Siapa aja yang kita temui? Bisa pebisnis, pemilik bisnis, ini kita high network ya. Bisa dokter-dokter, itu semua perlu. Bisa teman-teman yang baru kerja, para salesman makanan, itu perlu loh kita pikirin. Karena kenapa? Seorang salesman, ini saya ketemu memang kejadian di saya. Ada seorang salesman makanan kecil, ciki saat itu. Dia kenceng banget bawa motor kan otomatis. Saya tanya, istri Mas bekerja di mana? Oh enggak Bu, ibu rumah tangga, anak saya 2. Berarti Mas sendiri toh yang backup untuk keluarga? Iya. Nah, saya langsung berpikir, Mas ini, Bapak ini ATM rumah tangga. Dia sumber income. Langsung saya mikir, ini saya harus ngamanin keluarga mereka. Saya ngomong, Mas, kalau dari hasil kerja, Mas bisa nabung? Oh bisa Bu, saya bisa nabung 1 juta kok sebulan. Oh alhamdulillah banget, saya bilang. Misalkan dari 1 juta itu saya disisin ke tabungan yang betul-betul bisa memproteksi, memberikan payung kepada keluarga Mas. Berkenan enggak? Maksudnya gimana Bu? Saya cerita program saya. Program ini untuk keluarga Mas. Kalau terjadi risiko katakan, dengan 350 juta karena usianya masih 39 ya, itu mendapat UP aja, kesehatan mereka udah dapat dari kantor, UP kurang lebih 500 sampai 600 juta. Saya bilang, risiko tidak tahu. Semua yang tentukan yang Tuhan ya, Allah yang tentukan. Jika terjadi risiko, bagaimana dengan keluarga? Nah, inilah Mas, keluar 600 juta. Ini masih bisa untuk nerusin sekolah, istri setahun masih bisa ceker-ceker bagaimana saya berbisnis untuk meneruskan anak-anak saya sampai sekolah. Nah, itu. Jadi inilah bisnis ini yang menarik. Tadi ya Bu ya, kenapa pertanyaan saya tadi kan kenapa di Manulife ini lebih menjanjikan? Karena tadi satu pekerjaannya mulai mulia ya Bu ya, membantu orang. Terus yang jadi kedua, income. Produknya tadi variatif, lengkap, varian produknya lengkap ya Bu ya, dan juga tentunya potensi income-nya. Setuju ya Bu ya? Setuju. Potensi income-nya, dan teman-teman kita hari ini bersama teman-teman di sini kita mencari para manajer. Setuju ya Bu? Ya. Nah, jadi potensi income di sini bagus teman-teman. Kita ngajak bermitra, gitu ya Bu ya? Oke. Ya. Jadi kenapa saya bilang potensi income bagus? Saat kita bekerja dalam suatu instansi, ya, contoh, anak saya dua-duanya itu esteem saya. Kalau Manulife ini jelek, kalau ini bukan peluang bisnis baru, anak saya tidak bakalan loh saya ajari terjun di dunia bisnis. Jadi anak saya yang pertama itu teman-teman S2 ITB, ya. Yang kedua dari UB, Teknik Industri, itu saya masukkan ke dunia asuransi dulu. Jadi teman-teman Bu Ina ini anaknya 2 ya, dua-duanya menjadi timnya Bu Ina untuk diajak juga sukses sama seperti mamanya. Iya, karena ini bagus. Saya pikir ini long term, bisnis long term. Tetapi apakah saya menutup untuk dia tidak berkreasi di bisnis di bidang lain? Enggak loh teman-teman. Saat ini pun anak saya dua-duanya join di Manulife itu sebelum mereka lulus kuliah, ya. Itu sudah saya ajari. Ya alhamdulillah, puji Tuhan, mereka dapatlah income. Jadi saya nggak ngasih uang saku mereka, ya.
Saat mereka lulus pun, mereka sekarang dua-duanya berkiprah di dunia perbankan. Yang satu di bank asing, yang satunya di bank BUMN, ya BUMD. Apakah saya menghalang-halangi? Tapi tetap dengan Tidak. status di Menulek juga ya? Iya, Bu, ya? tetap. Tujuan saya apa? Disinilah mencari yang namanya market. Dan ternyata dari lingkungan sekitarnya, disitulah mereka mulai menjalankan bisnis ini juga. Dan dia bilang, kalau tidak dijalani di perbankan, mereka tidak akan tahu kalau waktu kerja di perbankan itu beda dengan waktu saat kita berbisnis di Menulek. Itu teman-teman. Dan income yang dia dapetin beda. Karena kan sekarang di perbankan itu Bu Pina, tidak ada karyawan tetap Bu Pina. Jadi semua itu kontrak setahun, kontrak lagi setahun, kontrak lagi. Bahkan ini adik ipar saya yang sudah cukup lama di Jawa Pos, level tinggi, itu harus pensiun dini semua. Company perusahaan-perusahaan itu sekarang mengurangi karyawan tetap, teman-teman. Jadi ini yang sudah lama harus keluar, dikasih pesangon, langsung kasih pesangon. Yang bagus-bagus mereka rekrut lagi tapi dengan kontrak. Jadi dikasih pesangon, ya. Terus yang kualitasnya bagus, rekrut lagi dengan tapi statusnya kontrak. Tapi gaji 50% di bawah itu. Tinggal kita mau atau tidak. Tinggal kita mau. Itu itu realita. Padahal adik saya di bawahnya Ananda, anaknya Pak siapa itu, Jawa Pos itu, Dahlan Iskan. Di bawahnya langsung, iya, di bawah langsung dia udah tinggi. Salary kalau nggak salah waktu itu 40 juta ya. Sekarang tinggal 20 juta. Nah, padahal ini gaya hidupnya udah terbentuk 40 juta nih. Nah, Bu. Gaya hidup udah terbentuk 40 juta, ini akan menjadi problem. Jadi kenapa saya banyak mengajak kaum milenial, yuk, selain kita di dunia kerja yang mau mencoba sebagai karyawan, nggak apa-apa kontrak, tetap ini loh, ayo kita coba. Ini peluang bisnis yang tidak akan matinya, seperti itu. Tapi kan gini nih Bu Ina, ini mungkin ini nih pikirannya teman-teman juga nih ya. Tapi kan di luar sana nih kan gini ceritanya Bu. Gimana nih persepsinya bahwa bisnis asuransi itu susah Bu, dan juga income-nya kan nggak menentu Bu, gitu Bu. Ya, benar. Bisa dikasih pencerahan buat teman-teman nih Bu. Oke. Ini penting Bu Pina. Memang kita bekerja, berbisnis di bidang apapun, dimanapun, tidak ada yang mudah. Semua butuh apa? Proses, semua butuh. Juga di dunia asuransi. Peluang income gede, kita harus ngerti prosesnya dong. Yang benar-benar. Peluang income besar, kita nggak mau ikuti prosesnya. Nggak bisa. Sepele. Teman-teman, ini banyak yang kos, juga ada yang ikut orang tua kan. Sempat nggak bikin nasi sendiri di Magicom? Saat pertama kali bikin nasi, coba diingat-ingat. Kelembekan, atau kekerasan, nah pasti kan itu butuh proses. Saat teman-teman mencoba berulang-ulang, baru teman-teman mendapatkan kualitas nasi sesuai keinginan kita. Ini proses loh, sepele loh, bikin nasi loh teman kos-kosan, ya. Buat mie aja juga perlu proses Bu. Betul, buat Indomie nggak bisa Indomie goreng tuh langsung kita masukin, nggak bisa. Kita mesti godok dulu, kita siapin piring untuk makan kita, ya kan? Mau kita kasih cabai, kita apa sesuai selera kita, itu butuh proses, teman-teman. Artinya segala sesuatu memang yang kalau kita memang mau serius sih, pekerjaan apapun perlu proses. Perlu proses. Untuk menjadi sukses pasti semuanya juga butuh proses. Iya, butuh proses. Tidak ada yang instan. Benar. Ya, Bu, ya. Apalagi setuju banget, apalagi kaum milenial di ABM ini, Mbak. Ini keren banget. Kenapa?
Di sini dunia pendidikan, cara pengajarannya, infasnya, itu dosennya pun banyak yang profesor, doktor, keren banget. Nah, ilmu pasti dapat. Nah, tinggal teman-teman mengaplikasikan saat di dunia kerja habis ini. Ini teman-teman kan ada yang semester berapa aja kan, ini gabung ya. Ada yang mau lulus kali. Saatnya teman-teman, kita jangan main game terus. Loh, ini kenapa saya bilang gitu? Kan saya juga punya ponakan yang suka main game. Saya bilang, boleh game. Ya, cukup setengah jam lah, ya. Tapi jangan jangka panjang. Karena kita untuk apa? Kita ini masa depan bangsa. Jika teman-teman di ABM ini mayoritas, anggap aja 90%, bahkan insya Allah 100%. Ini sukses semua. Yang harum siapa? Pasti alma mater. Ya. Yang kedua, orang tua kita. Dan ketiga, teman-teman sendiri. Bangga dong. Nah, itu. Nah, jadi income di asuransi yang dibilang tidak menentu, itu tergantung kita. Saya pengen tahu. Kalau kita bekerja dalam suatu instansi, suatu bank contohnya, ya, yang paling gampang ini kan bank orang-orang biasanya, Mbak, anak muda, Mbak Ina. Kita baru masuk sebulan, gaji kita dapetin kapan? Bulan depan kan? Setelah kerja 30 hari kan? Apakah kita dikasih down payment untuk kita bekerja? Enggak ada DP untuk bekerja. Kecuali cicilan mobil teman-teman, atau cicilan HP ya. Itu ada DP. Ini kalau bekerja enggak ada DP. Kita bekerja dulu sebulan baru. Sama di dunia asuransi, bisnis. Asalkan teman-teman mengikuti sistem, mengikuti rules, mengikuti saran yang diberikan oleh leadernya, selama sebulan, nanti bulan depannya pasti dapat income. Apalagi kalau anak sekarang kan mikirnya, aduh aku UMR aja lah cukup. UMR kita berapa loh di Malang teman-teman? Bu, banyak kan? promo-promo menarik loh Bu di luar sana Bu, yang perlu. Apalagi ada ini loh Bu, ini bahaya. Nah, loh, Bu. makanya ini bahaya. Ini saya nyebutnya, sebutnya setan gepeng. Iya, setan gepeng ini. Ini bahaya. Bu, sebentar buka Shopee, betul, ya kan? Lazada. No, ini sebentar lagi udah 12. Iya. Nah, ayo. Harapan saya, Mbak Tina. Ayo Bu Sini senyum-senyum ayo. Ya, harapan saya teman-teman ya banyak, ya kan Bu? Teman-teman ini boleh nih kita terkecoh sama setan gepeng boleh. Tetapi satu, jangan duit kiriman mama, jangan duit kiriman orang tua. Ini saya tidak mau. Dan juga harus jangan mau hanya UMR, betul ya Bu ya? Harus dari duit sendiri. Betul. Anak saya dua-duanya kok belanja nggak pernah minta saya. Dia pakai duitnya sendiri dan dia bisa kelola dengan baik. Karena apa? Mulai awal saya ajari bagaimana edukasi tentang keuangan ini. Seorang anak muda, kamu harus punya dana cadangan berapa dari kehidupanmu. Itu dia udah siapin. Ini juga bisa ini Bu Ina, buat wacana teman-teman juga ya di sini ya, bahwa ternyata ini nih slide-nya ini. Profesi agen asuransi. Jadi profesi agen asuransi ini masih berjaya loh hingga 20 tahun ke depan. Dan artinya kalau ini mau dipakai bisnis jangka panjang, asuransi ini masih oke. Masih oke banget Bu Pinga, sangat oke. Karena bahkan ini kebutuhannya nggak berhenti gitu ya. Betul. Bahkan kalau teman-teman nantinya, walaupun ini belum lulus, masih bisa loh masuk ke dunia asuransi. Saat lulus teman-teman sudah tinggal nerusin aja. Kita ikutin sistem, ya, asalkan mau ngikutin. Kita bulan ke-7 aja kita bisa menghasilkan 49 juta. Ini benar teman-teman. Tetapi harus ngikuti rule kita. Ngikuti SOP yang ada. Di mana lo sekarang? Nggak usah yang 49 juta deh, 11 juta sebulan. 6 bulan bisa kita dapetin. Bagaimana? Itu nanti bukan di kelas ini, nanti di kelas berikutnya. Kalau teman-teman mau.
Ya, Luar oke. biasa, Bu Ina. Terima kasih ini sharingnya Bu Ina. Nanti mungkin kita buka sesi Q&A ya, Bu Ina ya, Siap. dengan teman-teman ya Bu Ina ya. Oke, jadi Karena saya teman-teman, ingin banget Bu Pinga, yang namanya teman-teman ABM, alumni ABM ini, saya tahu ABM dari dulu tuh satu seneng banget. Kenapa? Kampusnya keren, teman-teman. Dulu tuh banyak kijang-kijangnya, tamannya keren. Zaman saya muda, teman-teman masih kecil banget, kali masih belum lahir ya. ABM ini satu-satunya kampus yang keren, luar biasa, bener. kalau Sampai pertanyaannya sekarang gini Bu Ina, pertanyaannya, kenapa Ya. nih teman-teman nih mesti join sekarang nih Bu? Kan kita tadi udah share kan Ya. tentang Manulai, potensi bisnisnya seperti apa, kita punya market itu yang bisa kita gali siapa aja dengan produk-produk yang kita miliki, karena itu bisa menjadi kendaraan sukses kita termasuk potensi income-nya ya Bu ya. Ya, betul. Nah, kira-kira menurut Bu Ina apa sih kita mesti join sekarang Bu? Oke Bu Pinga. Kenapa kita mesti join sekarang? Seperti tadi ya, ini Richard Branson sudah sampaikan. Kalau kita diberikan sesuatu yang luar biasa dan kita masih tidak yakin, bisakah aku melakukannya? Jangan pikir panjang, pegang dulu, ambil dulu, belajar nanti. Ini yang terjadi sama saya. Dan kenapa harus sekarang, teman-teman? Harus cepatnya. Teman-teman ini di waktu kuliah ini kan ada waktu kosong. Yuk, waktu kosong ini kita gunakan produktif. Agar apa? Ilmu kita bertambah. Nanti saat di kelas ada yang namanya bagaimana kita handling objection, bagaimana cara kita ketemu sama orang. Itu kita ajarkan. Dan ini nanti akan berjalan sambil dengan ilmu-ilmu yang ada di dunia kampus. Dan satu hal yang paling penting, Mbak Tina. Saat kita lulus, oke? Teman-teman kan ini pasti ya, sudah pacaran pastilah ya. Pasti saat mau wisuda itu pasti, wah pacarnya diundang. Kita waktu ngapel-ngapel itu camer udah tahu kok kita mau lulus, pasti bangga sama kita. Tetapi teman-teman, saat toga ini dipindahin, kita yang dulunya sebagai seorang mahasiswa, ya, saat kita dipindahin, status kita apa? Bukan mahasiswa, kita bukan karyawan, pengangguran. Benar Bu Pinga? Ya, saat toga ini diginiin kita pengangguran. Tetapi jika saat ini teman-teman sebelum lulus sudah bermitra dengan company kita, dengan Manulab, saat diginikan, misalkan ini yang namanya Mas Eko yang kebetulan diginikan sama mertua, camernya ikut nih. Mas Eko, lulus selamat ya. Oh iya Ibu, kan pasti sopan kita sama camer kan. Nah, sekarang di mana? Nanti di PHK Bu. Iya, sekarang Mas Eko di mana? Saya sudah bekerja sama dengan bermitra dengan perusahaan multinasional yang besar Bu, Manulab. Jadi saya tinggal teruskan aja, keren loh. Sambil saya nanti akan mencari peluang-peluang lain lagi, tetapi bisnisnya tidak akan saya lepas. Ini keren teman-teman. Tetapi beda jika kita tanya, Mas Eko di mana? Belum Bu, doakan ya Bu, semoga saya segera dapat pekerjaan. Nah, mertua juga berharap-harap cemas. Ini dapat. Mau lepas anak gadisnya ya Bu? Iya, itu pasti. Jadi kenapa kemarin anak saya sebelum lulus, kedua-duanya saya ajak berbisnis di Manulab dan mendukung bisnis ini. Begitu lulus, memang keluarga saya dan relasi saya, selamat ya Bu, kita udah lulus. Gimana rencana? Oh ya anak saya kan udah di dunia asuransi Bu, jadi udah berbisnis sama saya. Oh gitu, keren banget. Nah, saat ketemu orang tua temennya, anak yang laki, Ezra di mana sekarang? Di Manulab Tante. Bukan nganggur loh. Sebelum dia di bank ini ya, bukan nganggur. Apakah dia sambil daftar di bank dia dapat income? Dapat. Di atas UMR kok. Nah, apakah sekarang sudah di bank dia akan lepas dari asuransinya? Enggak. Karena ini basis long term.
Gitu sih teman-teman. Jadi Oke, harapkan jadi Bu Ina, teman-teman semua ini menjadi pebisnis, bukan menjadi amin. apa Jadi tadi Mbak, bagaimana pengangguran. kejelian menangkap peluang ya Bu Ina Iya, ya, bahwa iya. ini adalah bisnis yang bisa membantu melesatkan income, karena pemilihan Betul. bisnis yang tepat itu akan membantu bagaimana supaya income kita melesat. Betul. Gitu. Jadi Oke, nanti Bu Ina. jadi lulusan dari sini nanti Mbak, begitu sudah Oke. gini semua sudah bekerja, bukan kosong, Bukan kosong, bukan pengangguran. Oke. Wah, ini Gitu. jadi tips juga nih buat teman-teman ya. Oke, Bu Ina, mungkin bincang-bincang kita sudahin dulu karena kita kasih kesempatan buat teman-teman dan juga Bu Siri untuk tanya jawab. Mungkin nanti dari teman-teman nih ada yang mau nanya lebih lanjut, baik itu ke saya, ke Ibu, atau mungkin ke Bu Iduli gitu ya. Monggo Bu Siri, terima kasih. Oke, makasih Bu Ina, luar biasa Bu Pinga sama Bu Ina ini. Artinya ini suatu pilihan ya bagi adik-adik semua. Ya. Kalau selama ini orang berpikiran mungkin ada seperti yang dikatakan Bu Pinga tadi, orang berpikiran agak negatif ya ke asuransi. Tapi semua itu berproses. Artinya kalau adik-adik nanti mau join, adik-adik benar-benar harus belajar dari ahlinya. Sehingga apa? Dalam melangkah di asuransi tidak salah jalan, artinya nggak kosong gitu loh, nggak dapat apa-apa, tapi harus selalu minta mentoring, minta istilahnya berguru lah pada ahlinya, sehingga apa tahu jalannya. Karena apa? Seperti yang diceritakan oleh Bu Pinga dan Bu Ina tadi, bergabung di asuransi itu relatif fleksibel, artinya adik-adik sangat cocok dengan dunia milenial saat ini ya. Biasanya kan enggak suka dengan dikekang waktu dan sebagainya lah. Ini apalagi dengan kuliah yang masih daring atau hybrid. Kita udah ada kuliah hybrid Bu Pinga, Bu Ine. Jadi ada yang ikut di kelas, ada yang masih daring. Iya, iya. Sama Bu, kita juga sudah hybrid juga sekarang. Oh iya ya. Alhamdulillah. Okay. Artinya begini, dengan fleksibilitas ini teman-teman bisa ngatur waktu, bisa kuliah sambil kerja, kemudian dan kalau adik-adik dan teman-teman ini semua nggak dianggap sebagai karyawan, tetapi mitra bisnis ya, ini kesempatan untuk bergabung di sini. Ya itu tadi kuncinya adalah banyak-banyak belajar pada ahlinya, karena pada pekerjaan asuransi itu tidak gampang. Tidak gampangnya apa? Communication skill ini harus benar-benar dilatih. Bagaimana melobi orang yang tepat dengan waktu yang tepat lah. Ini adalah harus banyak belajar dari ahlinya. Dan kalau sudah masuk di asuransi, untuk ikut ke perusahaan lain, untuk gabung di perusahaan lain, saya yakin akan mudah. Karena apa? Communication skill-nya terbentuk, lobbying-nya terbentuk, teamwork-nya terbentuk. Oke. Kita masih ada waktu, teman-teman yang mau bertanya silahkan. Silakan yang mau bertanya langsung saja, nggak apa-apa. Ini teknisnya tanya jawabnya langsung di unmute atau seperti apa Bu Siri? Oke, langsung tanya jawab langsung nggak apa-apa. Oke, jadi ya, kita masih ada waktu. Ya, maksimum jam 11 kita udah selesai karena teman-teman juga mau Jumatan juga. Oke, monggo teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan. Ini kesempatan yang luar biasa, dimanfaatkan ya. Mohon maaf Bu, saya ingin bertanya. Ya, siapa namanya? Saya Sandra, mahasiswa ABM, jurusan akuntansi. Oke Sandra, silakan langsung aja ke Bu Ina apa Bu Pinga? Saya ingin bertanya ke Bu Ina. Ya Bu Ina. Oke, silakan. Oke, silakan Sandra. Gini Bu, saya tertarik dengan asuransi Manulife ini Bu ya. Kalau misalkan saya ingin daftar di Manulife ini, cabang kantornya di Kota Malang itu di mana Bu ya, alamatnya ya Bu ya? Terus kemudian untuk apa ada syarat-syarat tertentu yang harus dibawa? Seperti itu Bu, terima kasih. Oke Sandra, jadi senang banget ya. Jadi Sandra ini kayaknya tipikalnya kayak saya deh ini. Jadi ada peluang saya coba dulu. Cepat nangkap peluang ya Bu ya. Iya, kita coba dulu bagaimana cara belajarnya nanti.
ada kendala, saya tanya sama leadernya, sama mentornya. Jadi kantor kami Sandra itu ada di Willis 12 ya, di Jalan Willis 12. Nanti persyaratan untuk gabung nanti ada di slide terakhir ya. Jadi itu untuk trainingnya pun Sandra nggak usah khawatir, setelah kuliah duduk cantik, kita pakai daring masih ya. Jadi training itu nanti seluruh Indonesia, bukan cuma 10 sekian orang enggak, bahkan banyak ratusan ya. Itu pun juga dari pengajar yang luar biasa gitu. Jadi di situ Sandra akan dibimbing bagaimana nanti edukasi, dan ini inline banget dengan akuntansi. Kenapa? Karena Sandra, misalkan Sandra ketemu seorang pebisnis, beliau mempunyai fasilitas pinjaman di bank, ya kan? Otomatis Sandra sebagai akuntansi kan sih udah ngitung tuh, Bapak inventorinya berapa, stoknya, Bapak tagihan piutang dagangnya berapa, kewajibannya berapa, ya kan? Hutangnya berapa, hutang bank. Itu kan dihitung nih, perusahaan ini solvable atau enggak. Nah, bagaimana caranya jika agar perusahaan ini bisa jalan kalau terjadi risiko? Dengan key person-nya, itu proteksi UP yang diperlukan, Sandra. Jadi kita ini konsultan, kita ini seperti apa? Seperti notaris itu untuk tanah, ya. Konsultan pajak untuk pajak. Kita life planner, memang konsultan untuk bagaimana mengatur hidup seseorang agar long tentu tidak sampai terjadi risiko kehidupan, risiko keuangan. Seperti itu Sandra. Nanti boleh ada di slide terakhir ya. Nanti diberikan. Terima kasih. Oke, thank you. Jadi teman-teman nambahin sedikit ya yang dari sampaikan Bu Ine tadi, keren sekali Sandra udah ini sinyalnya bagus dalam arti oh ya ini peluang bagus nih gitu ya. Tadi Bu Ine menjelaskan bahwa kita ini life planner, jadi benar sekali ya. Nanti diajari gimana sih caranya ngitung perencanaan keuangan untuk kebutuhan pensiun. Ya, aduh saya masih muda, umur 23 ngapain mikir pensiun? Itu hebat sekali ya. Umur 23 udah mikirin pensiun karena dana yang ditabungkan nanti cukup kecil. Nanti ada formula hitungnya. Kita mau pensiun umur berapa? Kemudian ngitungin ini nasabah ya misalnya. Jadi nggak hanya sekedar fokus produk, bukan. Kalau kita jualan fokus produk namanya kita sales ya Bu ya. Tapi kita ini konsultan. Nah jadi kita memberikan solusi itu berdasarkan ilmu yang kita miliki. Nah teman-teman nggak perlu kuliah khusus ya, karena nanti pengajar-pengajarnya itu sudah mendapatkan pengajaran-pengajaran seperti yang tadi mungkin di nama saya sama Bu Indah tercantum gelar-gelar profesi. Nah itu trainer-trainer itu sudah juga diajarin seperti itu, dan teman-teman tanpa sekolah seperti kami ya teman-teman nanti udah akan diajari. Tapi kalau mau sekolah lagi sih ya monggo ya, itu pilihan ya. Nah diajari teman-teman sekarang umur berapa, mau pensiun umur berapa, pengeluaran rutin berapa, sebelum misalnya masih ada cicilan, kira-kira cicilannya itu lunas masih pada saat pensiun atau sesudah pensiun. Jadi pada saat pensiun supaya gaya hidupnya itu tetap sama seperti sekarang, nanti kita mesti kasih solusi, kamu punya tabungan berapa, mempersiapkannya berapa, itu ada dibantu. Sama kayak tadi Bu Ine juga sudah sempat nyinggung ya, wah kalau Bu Ine tadi jelasin, wah ini kalau misalnya terjadi risiko keluarganya ini nggak ada income, nah nanti kita juga diajarin ngitung kebutuhan income seseorang itu harus punya proteksi penghasilan berapa. Karena teman-teman yang ada di sini pasti setuju, ketika sebuah keluarga ya masih ada pencari nafkah, maka semua roda rumah tangga itu akan tetap berjalan. Kenapa? Karena ada pencari nafkah yang menghasilkan duit, sehingga duit yang ada ini kan bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Tapi ketika income ini nggak ada, pencari nafkah nggak ada, yang juga tidak ada dalam keluarga ini apa? Income, betul ya? Nah, ketika income macet, karena nggak ada, sama kayak air keran, ya. Kalau misalnya kita ini airnya mati, teman-teman, PDAM-nya mati, kita kan bingung ya. Nah, itu baru mati sebentar. Tapi kalau misalnya dalam keluarga itu income ini berhenti selamanya, gimana? Nah, nanti diajari teman-teman pengeluaran, ya pengeluaran setiap bulan berapa dikalikan setahun. Nah nanti akan ketemu ya, diajarin rumusnya bagaimana supaya keluarga ini ada atau tidak ada mencari nafkah, income bulanannya tetap ada. Nah itu bisa didapatkan nanti di asuransi, dan teman-teman bisa mendapatkan ilmu ini
gitu nanti kalau udah join. Dan yang pasti tadi dengan kita memberi solusi terbaik, teman-teman akan dapat apa? Potensi income yang luar biasa plus bisa berkarir, ya kan? Jadi Bu Ina, Bu Widuring ngajak teman-teman di sini adalah untuk berkarir, membangun bisnis teman-teman. Supaya apa? Bisa menjadi tadi bisnis director. Seperti itu tambahan dari saya Bu Siwi, Bu Ina. Oke, makasih Bu Ina. Ini ada pertanyaan di chat Bu. Iya. Oke, Ini silakan. saya sebagai mahasiswa, apakah dapat mengajukan investasi di Manulife? Jika boleh, apakah ada batas minimal setoran? Oke, wah ini juga nangkep peluang namanya Bu Ina. Nah, ini teman-teman ya. Di luar sana, ini baru kita diskusi di sini ya. Boleh yang tahu yang nanya siapa? Boleh Bu Siwi? Safira Yana Yasmin. Safira, keren sekali nih. Jadi kayak tadi saya jelasin kan di depannya bahwa kita mau membuat perencanaan keuangan itu piramidnya gini nih, harus gini nih, ya. Basicnya di sini harus kuat. Jadi kalau misalnya ketika seseorang bilang mau investasi sama seperti Safira nih tadi ya, maka kita mesti diskusi dulu. Kenapa kamu mau pengen investasi? Investasi yang seperti apa? Butuhnya mau jangkanya berapa lama? Supaya kita ngasih solusinya pas, gitu ya Bu Ina ya? Iya, betul. Jadi kita sama. Ini kita baru diskusi sekian ini tadi baru berapa orang di sini ya? Ini sudah kelihatan loh teman-teman. Ternyata ada yang tertarik ya. Nah, apalagi kalau nanti teman-teman di luar sana bercerita juga akan ada yang tanya-tanya seperti Safira seperti ini. Jadi kalau tanyanya bisa atau enggak, nah pastinya bisa. Nah, berapa nanti kita sesuaikan. Safira tujuannya untuk apa? Gitu ya Bu Ina ya? Ya, betul. Nah, jadi kita harus diskusi lebih deep lagi. Benar. Karena kita enggak jualan produk. Kita mengedukasi sekaligus supaya teman-teman ini istilahnya ya, misalnya membeli sebuah produk layanan dari Manulife itu tidak seperti membeli kucing dalam karung. Nah, itu nggak mau kita. Nggak mau. Artinya Gitu. gini ya Bu Pinga ya, kemampuan mahasiswa berapa, terus keinginan yang akan didapat berapa. Jadi didiskusikan di sana gitu ya. Sehingga kalau kita tahu kemampuan kita nggak akan memberatkan karena ini sama dengan tabungan jangka panjang kan gitu, investasi jangka panjang. Betul Bu Siwi, betul. Jadi memang Manulife ini kita tidak serta-merta jika ada seorang klien mau berinvestasi, oke, mari, enggak. Kita pengen tahu dulu. Kita seperti seorang dokter. Ibu tujuannya untuk apa? Misalkan nih, saya kan mau ini kejadian beneran. Anak saya maunya saya ikutkan dana haji. Kan sekarang 20 tahun ya. Nah, itu kita mesti hitung, Bu. Kita sesuaikan dengan berapa sih budgetnya. Nah, seperti itu. Itu nanti kita jelaskan, ini Bu bentuknya seperti ini, apakah sesuai yang diinginkan. Jadi misalkan baju, apakah sesuai sih baju modelnya seperti ini? Jika sesuai, oke, kita lakukan. Jadi tidak langsung ini beli ini aja, tidak bisa seperti itu, karena takutnya salah ya Bu ya, nanti tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nanti orang kayak Pak dokter ya Bu Ina, ya, ditontari. Iya. Pak dokter mau nyuntik kan pasti nanya dulu, di diagnosa dulu ya Bu ya. Diagnosa dulu. Gitu. Jadi obat yang disuntikin ini supaya sesuai dengan kebutuhan tubuhnya. Iya. Jadi sebenarnya nanti kalau teman-teman bergabung itu ada dapat satu ilmu lagi loh di kami. Ilmu Certified Financial Planner. Ya, jadi ibu-ibu dosen udah paham banget. CFP itu kalau kita mau ngambil gelar sertifikasi itu, gelar profesinya, itu mahal banget loh. 15 juta kalau nggak salah Bu Pinga ya. Ya Bu, terakhir kemarin saya dalam pandemi kemarin 15 juta CFP kan? 15 juta. Ya, 15 juta. Lah, untuk CFP ini itu diakui oleh dunia internasional, memang diakui. Nah, kita sebagai life planner, kita kalau belum ada dana nggak usah dulu deh kita ngambil CFP-nya. Tetapi ilmu CFP inilah yang kita berikan kepada teman-teman. Jadi teman-teman ini dapat ilmu gratis. Gratis ilmunya. Ini untuk long term. Bisa untuk teman-teman sendiri nanti saat membangun rumah tangga. Bisa jika teman-teman mempunyai bisnis lain.
diaplikasikan di bisnisnya. Itu sangat bisa. Seperti itu. Oke. Itu Bu Siwi. Oke, luar biasa sekali. Kalau saya menangkap ya, mungkin di sini Bu Siwi netral sebagai dosen. Artinya teman-teman ini semua kalau mengambil kesempatan itu luar biasa buat kalian berlatih untuk communication skill. Di sana kalian juga artinya nanti kalau kalian diterima bekerja di tempat lain, di perbankan atau di pekerjaan yang lain, pekerjaan di asuransi ini justru nggak usah ditinggalkan. Karena apa? Pekerjaan kalian yang baru itu sebagai lahan membentuk link, mencari orang-orang yang bisa kalian jadikan sebagai agent kalian. Nah, mungkin ke sana artinya gini ya, luar biasa sekali, teamwork-nya bagus, communication skill bagus, kalian juga dapat ilmu yang luar biasa. Ya, tapi kuncinya adalah kalau bergabung di asuransi ini bukan hal yang mudah, kalian harus belajar banyak dari ahlinya. Belajar banyak dari Bu Pinga, Bu Ine. Nah, ini adalah kesempatan bagi kalian untuk di-coaching sehingga kalian pun akan bisa menjadi seperti Bu Ine dan Bu Pinga saat ini yang mendapatkan income yang dahsyat setiap bulannya. Amin. Oke. Teman-teman juga punya kesempatan loh Bu Siwi. Iya, ini kesempatan yang luar biasa sekali. Mungkin masih ada pertanyaan lagi, satu lagi kalau masih ada, kalau enggak ya kita tutup. Silakan kalau masih ada pertanyaan dari teman-teman. Oh iya Bu, nanti kalau adik-adik ini, anak-anak ini, teman-teman kita ini mau bergabung di Manulife, bagaimana caranya ya? Oke, berarti kita langsung ke sesi selanjutnya ini ya Bu ya? Ya Bu Pinga, karena selanjutnya. Ya, jam 11 udah mau selesai. Oke, ya. baik. Ya. Untuk sesi selanjutnya ini akan langsung dibawakan oleh Ibu Widuri. Oke, selamat siang. Masih semangat ya? Belum lelah ini ya? Oke, untuk adik-adik semuanya yang di ABM Malang Pucat Suara. Iya. Mohon maaf Bu Widuri, waktu kita tinggal 10 menit ya. Soalnya anak-anak juga mau Jumatan. Iya, mungkin Bu Pinga langsung aja sekalian ada kontaknya itu. Untuk join di kami di Manulife, nanti adik-adik bisa langsung menghubungi dengan pusat karir di ABM atau langsung di situ ada kontak saya juga, nanti di slide terakhir ada. Dan kalau seumpamanya, oh iya deh, saya kok kayaknya antusias, saya lagi on fire, saya langsung mau apply, nanti ada kita program SIT, jadi yang selalu diadakan pada hari Sabtu 11 Desember besok ada, untuk hari Selasa dan hari Kamis juga ada. Jadi nanti prosesnya, nanti silakan catat nomor phone WA saya, atau mungkin bisa apply nanti di pusat karir, nanti biar saya, Widuri, langsung berkomunikasi dengan pusat karir di ABM, seperti itu. Itu aja mungkin Bu Siwi. Oke, terima kasih Bu Widuri. Mungkin ini perlu di screenshot mungkin Bu. Iya. Untuk teman-teman ini jadi teman-teman ini bisa difoto. Nomor HP-nya Bu Widuri ya. Ya. Ini jadi kalau misalnya besok mau langsung training udah bisa Bu di sini Bu. Oke ya. Oke. Nanti anak-anak bisa langsung menghubungi Bu Widuri. Ya. Terima kasih banyak, mungkin karena waktunya terima kasih Jumat, waktunya. Ya, hari Jumat, teman-teman kita juga mau Jumatan, ilmu yang luar biasa dari Bu Ine, Bu Pinga, Bu Widuri. Nah, ini mudah-mudahan membawa berkah bagi kita semua, bagi adik-adik semua di sini, ya. Semoga kita sukses selalu, yang penting kita sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Oke, untuk hari ini terima kasih untuk Pusat Karir dan tim Yuti yang telah mensupport acara ini.
mungkin kita bisa lebih jauh lagi dalam kesempatan yang akan datang. Mungkin bisa saya tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.